Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Resmi Pangaribuan, NIDN 0118108304, dosen tetap di Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Medan pada Prodi D3 Keperawatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ambil, yaitu Promosi Kesehatan, kode mata kuliah MDK 304, bobot 2 SKS, terdiri dari 1 SKS teori, 1 SKS praktek. Promosi kesehatan ini dilaksanakan di semester ganjil, yaitu di semester 3 pada mahasiswa tingkat 2. Pada proses pembelajaran promosi kesehatan dilaksanakan 16 kali pertemuan, dan mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada Prodi D3 Keperawatan. Pada mata kuliah promosi kesehatan ini memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan yang meliputi strategi, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Metode pembelajaran ini dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar mahasiswa dalam menerapkan aplikasi asuhan keperawatan pada individu, kelompok, dan keluarga. Selanjutnya saya akan menjelaskan capaian pembelajaran pada mata kuliah ini. 1. Mahasiswa mampu memahami pengertian, upaya, dan area tindakan promosi kesehatan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan 5 strategi pendekatan promosi kesehatan. 3. Mahasiswa mampu memahami perencanaan promosi kesehatan. 4. Mahasiswa mampu memahami konsep monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. 5. Mahasiswa mampu memahami konsep perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang keenam, mahasiswa mampu mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Selanjutnya saya akan menjelaskan bahan kajian dalam pembelajaran promosi kesehatan. Yang pertama, konsep promosi kesehatan. 2. Prinsip promosi kesehatan. 3. Teknik promosi kesehatan. 4. Sejarah promosi kesehatan. 5. Strategi promosi kesehatan. 6. Monitoring dan evaluasi promosi kesehatan atau formatif evaluasi dan proses evaluasi. 7. Monitoring dan evaluasi kesehatan atau impact evaluasi, outcome evaluasi. Yang kedelapan, perencanaan promosi kesehatan atau penyusunan SAP, Satuan Acara Penyuluhan atau Pembelajaran. Kesembilan, membuat media promosi kesehatan. Yang kesepuluh, perencanaan promosi kesehatan atau pengembangan media promosi kesehatan, metode dan teknik promosi kesehatan. 11. Konsep perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS. Yang ke-12, mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Ke-13, menyusun perencanaan promosi kesehatan. Dan yang ke-14, memberikan penyuluhan kesehatan atau promosi kesehatan kepada individu, keluarga, dan kelompok khusus. Dalam melaksanakan pembelajaran, saya menerapkan metode pembelajaran
satu, dengan ceramah dan tanya jawab. Yang kedua, fokus group discussion. Dan yang ketiga adalah praktikum. Yang pertama, ceramah dan tanya jawab. Ya. Dengan menerapkan metode ceramah dan tanya jawab, ya, ini menimbulkan adanya interaksi yang saya lakukan antara mahasiswa dengan dosen. Dan dengan metode ceramah, materi-materi yang saya sampaikan dapat secara langsung diterima oleh mahasiswa dan terciptanya satu hubungan interpersonal antara dosen dengan mahasiswa lainnya. Dengan menerapkan metode ini juga sangat efektif ya, untuk menimbulkan rasa empati dalam proses pembelajaran, di mana di dalam ceramah ini kita bisa langsung melihat respon daripada mahasiswa secara langsung dan kita bisa memberikan reward langsung kepada mahasiswa yang aktif. Kemudian yang kedua, fokus group discussion. Dengan menerapkan metode ini, mahasiswa lebih berani untuk menyampaikan pendapat dan juga berani menyampaikan ide-ide dan kreativitasnya dalam menyelesaikan masalah di kelompok. Yang berikutnya, di dalam praktek saya akan melakukan terlebih dahulu praktikum di depan mahasiswa tentang materi yang saya ajarkan sesuai dengan standar operasional atau SOP. Yang selanjutnya, saya akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengulang kembali seperti yang saya ajarkan. Dan dengan praktikum ini sangat efektif. Selanjutnya, proses pembelajaran mata kuliah promosi kesehatan ini mencakup 3 hal. Yang pertama, delivery, interaction, dan assessment. Saya akan menjelaskan proses pembelajaran yang saya laksanakan tersebut kepada mahasiswa. Untuk delivery ini merupakan suatu strategi dosen untuk menyampaikan mata kuliah yang diajarkan kepada mahasiswa. Sebelum kita terjun ke mahasiswa untuk mengajar, terlebih dahulu saya mencari bahan ataupun materi ajar yang akan saya ajarkan kepada mahasiswa. Itu bisa saya dapatkan dari buku-buku promosi kesehatan, dan salah satunya itu buku yang saya tulis sendiri dengan tim. Ya, ini adalah buku media pembelajaran promosi kesehatan. Saya penulis pertama bersama dengan tim saya. Selain itu, saya juga membuat satu modul perkuliahan bersama tim pengajar saya. Ini adalah modul mata kuliah. Kemudian modul praktikum yang kita laksanakan di kampus kita sendiri. Selain daripada itu juga, saya juga mengumpulkan jurnal-jurnal penelitian yang berhubungan dengan promosi kesehatan. Setelah saya mendapatkan bahan materi tersebut, selanjutnya saya akan menuangkan materi tersebut ke dalam PowerPoint, dan PowerPoint inilah yang saya gunakan kepada mahasiswa untuk saya tampilkan di dalam kelas. Kemudian interaksi yang saya lakukan, ya, bagian interaction. Sebagai dosen, saya melakukan interaksi kepada mahasiswa sesuai dengan metode pembelajaran yang saya sebutkan di awal tadi. Selama interaksi kepada mahasiswa, saya juga membuat satu WhatsApp group bersama mahasiswa yang di dalamnya itu membahas tentang kontrak perkuliahan, materi pembelajaran, tugas-tugas pembelajaran yang saya berikan. Kemudian yang berikutnya adalah assessment. Assessment ini adalah sistem penilaian yang saya lakukan. Ada 2.
Yang pertama teori dan yang kedua adalah praktikum. Demikianlah penjelasan saya tentang mata kuliah yang saya ampu, yaitu promosi kesehatan. Selanjutnya, saya akan menampilkan salah satu materi pembelajaran tatap muka yang saya laksanakan di kelas. Selamat menyaksikan dan terima kasih. Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Pagi, luar biasa Tasma. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ada yang sakit? Siap, tidak. Berarti semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya. Oke, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini untuk proses belajar mengajar kita pada mata kuliah promosi kesehatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Sebelum masuk ke media promosi kesehatan, di pertemuan ke-8 atau pertemuan yang lalu, kita sudah belajar tentang apa itu promosi kesehatan, apa itu langkah-langkahnya, strategi, sejarah, konsep, kita sudah belajar. Bahkan kita sudah belajar tentang bagaimana pembuatan ataupun perencanaan SAP. Sebelumnya saya mau bertanya, ada yang masih ingat tentang materi kita yang lalu? Silakan tunjuk tangan. Oke, silakan. Idris, silakan berdiri. Jadi dari yang saya ingat, pembuatan SAP itu tujuannya untuk membuat prosedur atau lebih ke tatanan sebelum kita melakukan penyuluhan. Nah, di dalam SAP itu kita adanya topik dan subtopik. Untuk tujuannya kita ada tujuan umum dan tujuan khusus. Lalu metode itu seperti misalnya ceramah, diskusi ataupun yang lainnya. Bagus sekali ya. Beri tepuk tangan untuk ini. Kita akan buat kuis. Silakan pergunakan alat elektronik yang ada, dan sudah saya share di grup kita, di WA grup kita, link Google Form untuk kuis. Karena saya cek di sini sudah mengumpulkan jawaban untuk semua mahasiswa dari kuis yang saya sharekan di grup. Oke, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini dengan topik media promosi kesehatan. Apa itu media? Dengan adanya media, diharapkan pesan-pesan yang kita sampaikan itu sampai ke masyarakat melalui alat bantu. Ya, dengan kata lain, media itu bisa dikatakan bahwasanya itu adalah alat bantu. Ya, sama seperti yang kita gunakan saat ini, ya, handphone. Handphone itu merupakan salah satu media yang tidak bisa kita pungkiri lagi. Bahwasanya semua sudah memiliki handphone dan itu merupakan salah satu media komunikasi. Yang di dalamnya itu media komunikasinya bisa dengan pengiriman pesan, pemanggilan, WhatsApp dan yang lain-lain. Kemudian penggolongan media promosi kesehatan. Ya. Media promosi kesehatan itu sangat banyak, ya. Tetapi itu bisa diklasifikasikan menjadi tiga penggolongan media promosi kesehatan. Yang pertama di situ ada media cetak, ya. Ada media cetak, ada media elektronik, kemudian ada media di luar ruang. Ya, jadi inilah contoh-contoh media yang akan kita gunakan di masyarakat. Ya, kita kan seorang perawat nih, tim kesehatan. Ya, kita itu dituntut untuk bisa mempergunakan media supaya tersampaikanlah ke masyarakat apa itu kesehatan.
apa yang kita harapkan. Contoh pada saat ini ya kan, yang sudah kita lalui ya pandemi. Ya, jadi ini tugas berat kita nih. Ya, untuk mengelola media promosi kesehatan supaya masyarakat mau mengubah perilaku ya, supaya dia menjadi ataupun melakukan kehidupan yang lebih baik, yang ikuti promosi kesehatan ya, mengubah perilaku lah ya, bisa dengan pola hidup tidak sehat menjadi sehat ya. Salah satunya itu apa ya, yang digadang-gadang bahwasanya masyarakat dimampukan untuk melakukan prokes ya, itu tugas kita ya. Dan bisa kita lihat di masyarakat bahwasanya kita itu mampu mengubahkan masyarakat itu untuk berperilaku lebih baik. Contoh dengan penggunaan masker ya, dengan adanya informasi tentang COVID, coronavirus. Yang pertama tadi ada media cetak. Inilah contoh-contoh daripada media cetak. Tadi sudah disampaikan. Media cetak itu berupa gambar-gambar. Ya. Jadi bisa jelas kita lihat di sini ya, bahwasanya media cetak itu terdiri dari bisa berupa buklet ya, bisa berupa playsak, bisa berupa leaflet, kemudian bisa berupa rubrik, bisa berupa poster ya, dan masih banyak lagi. Saya akan tunjukkan leaflet itu seperti apa ya. Ini ada saya bawakan salah satu contoh leaflet ya. Ciri-ciri leaflet itu seperti ini ya. Di sini sudah kita bahas upaya pencegahan penyebaran penyakit dengan menerapkan etika batuk ya, etika batuk dan bersin. Jadi leaflet itu ciri-cirinya seperti ini ya, dan dia timbal balik. Jadi ini akan kita bagikan ke masyarakat biasanya. Ya. Jadi dia akan kita lipat ya, dan akan berbentuk seperti ini. Inilah namanya leaflet. Kita tahu ya. Jadi, karena ini termasuk efektif juga kita gunakan di masyarakat. Jadi ini leaflet seperti ini ya, jadi kita lipat sehingga masyarakat bisa membaca ya, bisa membaca pesan-pesan kesehatan yang kita buat ya. Jadi nanti akan ada saya buat tugas per kelompok sesuai dengan yang sudah kita share di grup ya. Kita satu kelompok itu ada 3 orang akan mengerjakan tugasnya sesuai dengan yang sudah kita buat ya. Jadi tugas itu per kelompok dikerjakan ya, dan pertemuan berikutnya akan kita bahas ya dengan maju per kelompok di depan ini. Dia akan dipaparkan. Oke. Sampai di sini yang saya jelaskan, ada yang mau bertanya dulu? Silakan, Fadli. Baiklah, jadi misalnya, jadi kita sebelum melakukan promosi kesehatan kan akan menentukan media. Jadi pertanyaan saya, bagaimana cara kita menentukan media yang akan kita gunakan untuk promosi kesehatan? Bagus sekali pertanyaannya. Inilah yang akan kita hadapi di masyarakat. Kita itu sebagai tim kesehatan, tim promosi kesehatan, ya wajib harus tahu bagaimana dan apa media yang harus kita gunakan. Jangan nanti kita salah sasaran dalam penggunaan media. Ya, bagus sekali pertanyaannya. Ya, jadi contoh.
Kalau kita mau memberikan penyuluhan kesehatan di masyarakat tentang gizi buruk ya, atau saat ini yang lagi trennya disebut dengan stunting. Kira-kira media apa yang perlu kita bawa? Kan gitu. Ya, kalau kita cerita tentang gizi, ya, berarti kita itu perlu media makanan sehat. Perkenalkan ke masyarakat. Apa itu makanan sehat? Karena tujuan kita itu adalah untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang gizi yang baik. Gizi yang baik itu tidak harus mahal. Kemudian media apa yang harus kita bawa lagi? Kita boleh menggunakan media leaflet, boleh kita menggunakan media poster. Ya. Kemudian wajib kita kalau memang memadai, ya, lebih ininya itu kita sediakan PowerPoint seperti ini dan kita buatkan video. Oke, kita lanjut ke media yang berikutnya. Di sini ada media elektronik, ya. Media elektronik itu terdiri dari apa? Ada TV, ada radio, terus iya. Yang sudah ditinggalkan masyarakat dari media ini saat ini apa kira-kira? Iya. Saat ini masyarakat nggak perlu lagi beli radio. Karena apa? Karena apa? Karena di handphone sudah ada media radio. Ya. Kemudian di sini ada film atau video. Nah, ini masih banyak digunakan atau enggak? Masih ada kah? Jarang ya, ini jarang digunakan. Ya, kemudian slide itu masih digunakan? Ya, slide itu masih tetap digunakan, apalagi dalam perkuliahan, dalam pembelajaran. Kemudian ada media di luar ruang. Ya, media di luar ruang itu apa aja? Satu, terus, ini adalah contoh papan reklame. Ya, apa contoh itu? Kemiskinan, inilah salah satu contoh papan reklame, ya. Kemudian ada berbentuk spanduk, ya. Contoh spanduk itu bisa kita lihat contohnya di sini. Pandemi semakin ngeri, prokes dan vaksinasi adalah solusi. Ya, jadi pesan daripada spanduk itu harus singkat, jelas, padat dan terbaca. Next. Kemudian ini pameran. Selamat datang di pameran kesehatan, dinas kesehatan. Ya, dengan berkas mari kita mewujudkan generasi emas. Kemudian inilah contoh untuk banner. Ya, sama seperti yang ada di pintu gerbang kita. Di pintu gerbang kita apa bannernya? Iya, selamat datang di Alkes Dam 1 Bukit Barisan Medan. Kemudian apa hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan media? Yang pertama itu ada sasaran, tempat pemasangan ataupun penggunaan media. Ya, jadi proses penggunaan media itu harus kita pahami, ya, harus kita pahami. Manalah yang namanya media yang cocok sesuai dengan sasaran kita. Karena di pertemuan lalu kan kita sudah belajar tentang saham, ya, satuan acara penyuluhan. Jadi kita dituntut harus memilih media. Saya mau bertanya kepada Cynthia. Ya, saya mau bertanya dulu dari yang saya jelasin tadi, ya. Media
elektronik itu apa-apa aja? Izin Bu, izin menjawab. Jadi media elektronik itu ada televisi, ada radio, tapi radio sekarang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian ada handphone, kemudian ada laptop misalnya Bu. Ya, oke, baik, terima kasih jawabannya. Beri aplaus untuk Cynthia. Tadi sudah dijawab apa itu media elektronik. Ya, sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau bertanya lagi? Ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau meminta satu orang untuk menyimpulkan, ya, menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan tunjuk tangan dan berdiri. Oke, silakan Anissa. Terima kasih Bu. Saya akan menyimpulkan materi kita hari ini. Sebelumnya dari prokes, promosi kesehatan itu adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat melalui pembelajaran diri oleh dan untuk masyarakat serta pengembangan kepada masyarakat itu sendiri. Di dalam menyampaikan promosi kesehatan, kita menggunakan media atau media promosi kesehatan, yaitu alat bantu atau alat peraga yang kita gunakan agar apa yang kita berikan itu dapat diterima oleh masyarakat sendiri. Ada beberapa tujuan dari media promosi sendiri. Yang pertama, dapat mempermudah penyampaian informasi, dapat menghindari kesalahan persepsi dan memperjelas informasi. Ada beberapa juga bentuk media cetak yang bisa kita gunakan. Yang pertama, booklet, leaflet, brosur, dan poster. Terus ada juga media elektronik, yaitu berupa TV, handphone, radio, ataupun film. Selanjutnya ada media luar-luar, yang adapun yang pertama papan reklame, terus spanduk, terus ada juga kamera. Oke, baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk Anissa. Ya, dari semua materi-materi yang kita sampaikan hari ini sudah disimpulkan oleh dua orang temannya, Anissa dan juga Dinda. Beri tepuk tangan untuk semuanya. Oke, demikian materi kita untuk hari ini, ya, tentang pengembangan media promosi kesehatan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat dilaksanakan nanti di masyarakat, ya, dapat dikembangkan di masyarakat tentang media promosi kesehatan ini, ya, dan semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.